Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa dengan channel YouTube Dewo Production. Kami akan menayangkan sebuah profil kota yang menjadi kebanggaan kami dan sekaligus kota kelahiran kami. Dan tentu saja kota kelahiran Anda bagi Anda yang lahir di kota ini. Selamat menyaksikan. Kadipaten adalah sebuah kota kecil di Kabupaten Majalengka. Letaknya yang strategis yaitu di pertengahan Jalan Danres atau Jalan Provinsi antara Cirebon, Bandung, menyebabkan kota ini selalu ramai sebagai pusat perdagangan bagi kota-kota atau wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak tahun 1970-an, kota ini dijuluki sebagai kota yang tak pernah tidur karena siang dan malam diwarnai oleh berbagai aktivitas masyarakatnya. Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan zaman, sejak beberapa tahun terakhir kota ini mengalami perkembangan dan pembangunan yang signifikan. Dengan kata lain, beberapa perubahan di bagian-bagian atau sudut-sudut kota menyebabkan kota ini telah berubah wajah. Anda yang begitu hafal dengan keadaan kota Kadipaten tempo dulu, pasti akan merasa pangling dengan wajah kota Kadipaten di masa sekarang. Di masa penjajahan akhir abad ke-19, di Kadipaten Belanda mendirikan sebuah pabrik gula yang cukup besar dibandingkan dengan pabrik-pabrik gula di kota-kota sekitarnya, seperti pabrik gula Jatiwangi, pabrik gula Gempol, pabrik gula Palimanan, dan pabrik gula di kota-kota di wilayah Cirebon. Di musim tanam dan giling, pabrik gula Kadipaten banyak menyerap tenaga pekerja lokal atau kaum pribumi. Di bagian selatan pabrik gula didirikan komplek perumahan yang dihuni oleh orang-orang Belanda, perumahan dengan arsitektur gaya Eropa, sehingga memasuki perumahan tersebut kita seperti berada di sebuah komplek perumahan di negeri Belanda. Dibangun pula sebuah lapangan sepak bola ukuran internasional dengan kondisi lapangan dan rumput yang memadai. Orang-orang Belanda di Kadipaten membentuk sebuah tim sepak bola yang diberi nama Odis. Para pemainnya terdiri dari orang-orang Belanda dan bangsa pribumi. Sejak zaman penjajahan sampai tahun 1980-an, tim sepak bola pabrik gula Kadipaten sering mengundang tim-tim dari luar kota untuk bertanding di lapangan ini. Tim sepak bola pabrik gula Kadipaten menjadi tim kebanggaan masyarakat Kadipaten karena tim ini merupakan tim tangguh yang sering memetik kemenangan. Selamat siang nih, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Tardi. Oh, Pak Tardi. Aduh, selamat siang. Masih sehat ya Pak Tardi ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, apa nih kesan Pak Tardi? Dulu kan Pak Tardi ya sebagai pemain bola dulu ya di pabrik gula. Ya. Sebagai striker atau sebagai striker, penyerang. Penyerang ya. Aduh. Penyerang. Pak Tardi itu terkenal dengan Balik Bandung. Balik Bandungnya dulu ya. Bagaimana nih kesannya melihat keadaan sekarang nih Pak Tardi? Lapangan sepak bola yang dulu megah ya. Menyedihkan gitu. Kan ya, ada. Coba bisa bercerita nih barangkali ya. Teman-teman dulu ada berapa orang? Banyak. Purnama, Maman, PI, Olil, Dede, Kasim, Wirta, Tisna. Nah, ini sekarang mereka tuh di mana nih Pak Tardi? Bebet, ya, yang sudah meninggal ada, yang belum ada. Oh, mungkin jarang sekali bertemu ya sekarang? Jarang. Udah berapa tahun tidak bertemu? Ya, puluhan tahun lah. Kangen juga ya dengan kembali berkumpul dengan mereka nih?
sering nggak menelpon mereka atau mungkin kita ditelepon oleh yang lain? Pernah? Jarang. Pernah. Waduh, hilang kontak ya, Hilang lost kontak. kontak. Yang mudah-mudahan nanti melihat YouTube-nya ya, Pak Purnama dan rekan-rekan lain ini sebagai pemain sepak bola yang dulu pernah bersama dengan Pak Tardi ya. Ya, atau anak cucunya juga mungkin bisa melihat inilah kejayaan masa lalu pabrik gula Kadipaten. Ya, terima kasih Pak Tardi ya atas obrolannya, walaupun hanya sekilas tapi mudah-mudahan saja untuk penonton YouTube kali ini bisa setidaknya mendapat gambaran. Nah, inilah pemirsa, bangunan yang Anda lihat di belakang saya ini adalah dulunya sebuah bangunan pabrik gula dan sekarang sudah menjadi bangunan Suryato Serba. Inilah keadaannya. Di sudut selatan komplek pabrik gula didirikan pula sebuah lapangan tenis karena orang-orang Belanda selain senang bermain sepak bola juga senang bermain olahraga tenis. Sekira tahun 2000-an, pemerintah menutup semua pabrik gula peninggalan Belanda termasuk pabrik gula Kadipaten. Pabrik gula yang sudah beroperasi lebih dari 1 abad ini mengakhiri riwayatnya dengan meninggalkan banyak cerita dan ingatan kolektif bagi masyarakat Kadipaten dan sekitarnya. Selain pabrik gula Kadipaten yang sudah tiada, kota Kadipaten juga telah kehilangan beberapa titik keramaian seperti bioskop Garuda. Bioskop tertua dan legendaris ini kini telah menjadi toko elektronik. Bioskop Serbaguna telah berubah menjadi sarang burung walet. Demikian juga dengan bioskop Semaria di Pasar Balong telah dirombak menjadi bangunan baru oleh pemiliknya. Dan satu lagi peninggalan Belanda di kota ini yang sudah tidak ada, yaitu stasiun kereta api. Penyair Yopi Cahya melukiskan kota Kadipaten di masa lalu dengan sebuah sajak berjudul Kadipaten. Sajak ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat Bandung tahun 1994. Bagian lain dari kota Kadipaten adalah sebuah area di komplek kehutanan di Kecamatan Dawan. Meskipun secara geografis komplek ini termasuk wilayah Kecamatan Dawan, namun sepertinya menyatu dengan kota Kadipaten. Area ini menyimpan sebuah cerita historis karena pada masa awal kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno berpidato di sini dengan suaranya yang menggelegar dan berapi-api. Masyarakat Kadipaten, Dawan, dan sekitarnya berduyun-duyun memenuhi area ini. Nah pemirsa, disinilah Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 50-an berpidato di hadapan masyarakat yang hadir membludak. Peristiwa ini terus dikenang dan menjadi memori kolektif di kalangan masyarakat Kadipaten dan sekitarnya. Mereka menceritakan hadirnya Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno ini kepada anak cucunya hingga sekarang. Peristiwa hadirnya Bapak Presiden Soekarno ke area ini menjadi legenda yang tetap abadi. Satu lagi bagian dari kota Kadipaten yang akan kami tayangkan adalah sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Kadipaten dan sekitarnya. Banyak juga orang-orang dari luar kota Kadipaten yang datang mengunjungi tempat yang disebut Makam Keramat Buyut Sawala ini. Letaknya di ujung timur kota Kadipaten, di puncak sebuah bukit dengan pemandangan alam yang indah. Bahkan sebelah selatan bukit ini terhampar sebuah area yang ideal bagi para remaja yang berenspos atau berkencan memadu cinta. Menuju makam Buyut Sawala, kita harus berjalan mendaki melewati makam-makam atau kuburan-kuburan khusus etnis Tionghoa yang keadaannya tetap rapi dan terpelihara. Ironis sekali pemirsa, di zaman globalisasi di mana teknologi sudah begitu maju dan pola pikir manusia sudah begitu rasional dan realistis, masih banyak juga orang-orang berdatangan ke tempat-tempat seperti ini. Ya pemirsa, apa boleh buat, kenyataannya memang seperti itu. Nah inilah pemirsa makam Buyut Sawala yang sering dikunjungi oleh para peziarah, baik dari dalam ataupun luar kota Kadipaten, khususnya malam Jumat. Apalagi malam Jumat Kliwon, mereka banyak menginap di sini. Mereka datang dengan penuh harap agar keinginan ataupun hajatnya tercapai. Di pinggir jalan raya di bagian utara hutan ini dibangun komplek Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta gedung SMK Kehutanan yang dulu dikenal dengan nama SKMA. Siswa-siswinya berasal dari kota-kota tertentu di seluruh tanah air. Kurang lebih 200 meter dari Balai Diklat Pelatihan Kehutanan, ada bagian lain dari kota Kadipaten yang menyimpan cerita historis, nasionalisme, dan heroisme tentang para pahlawan yang gugur dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan, dan juga mereka yang gugur ketika bertugas dalam operasi Pagar Betis, operasi menjaga daerah dari serangan gerombolan DITII, dan itu terjadi sekitar akhir tahun 50-an dan 60-an. Sebuah area khusus untuk makam para pahlawan tersebut diberi nama Taman Makam Pahlawan Sawala. Di area ini, setiap memperingati Hari Pahlawan 10 November, selalu diselenggarakan upacara dan renungan suci yang diikuti oleh para pejabat dari berbagai instansi, berikut para pelajar dan mahasiswa. Pemirsa, kembali ke wajah Kadipaten di masa kini. Perkembangan terbaru kota Kadipaten mungkin terinspirasi oleh salah satu ikon kota Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Maka Jalan Pasar Lawas Kadipaten kini telah disulap menjadi jalan dengan suasana yang mirip-mirip suasana di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Demikian pemirsa, Jalan Pasar Lawas Kadipaten kini telah disulap menjadi ruang publik berupa Malioboronya Kabupaten Majalengka, merupakan perkembangan terbaru dari tata kelola dan pembangunan kota Kadipaten di masa kini. Maaf pengganggu nih, Bu. Aduh. Itu di YouTube. Ya, saya YouTube, siap. Iya, Bu. Siap. Ibu sering kesini, Bu? Sering. Oh, tuh. Bersama keluarga, Bu? Iya. Oke. Kenapa Bu sering kesini, Bu? Tempatnya enak. Enak ya. Iya. Oh, juga sering nggak? Baru sama, Bu? Iyalah. Bagaimana kesannya nih? Ya begitu, perubahan ini bagus banget sih. Oh, gitu ya. Kadipaten bagus. Objek wisata. Malioboronya. Malioboro Kadipaten. Iya, betul. Selamat malam nih, Bapak. Selamat malam. Maaf nih Bapak mengganggu ya. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Pak Freddy. Pak Freddy ya. Iya. Bapak sering kesini, Pak? Sering. Aduh. Kesannya gimana Pak kesini, Pak? Ya kesannya kalau saya ini ya udah bagus lah. Ya kebetulan saya juga dari komunitas BK ya, Kabupaten Kadipaten. Kalau hari-hari kemarin saya sering memberikan hiburan. Oh ya. Musik, kebetulan udahnya musim hujan. Untuk sementara mungkin off dulu. Untuk tempat ini yang bagus, tinggal perasaan aja. Jadi ada sering pertunjukan musik juga di sini ya? Kalau dulu iya, kalau sekarang kendaraannya hujan. Jadi sementara mungkin kita off dulu. Insya Allah kedepannya mungkin Rutin mungkin ya? rutin. Ya setiap malam minggu biasanya. Setiap malam minggu rutin ya? Oh, itu dari mana tuh, komunitas mana kalau Ya, musik? BK itu Persatu Kadipaten, jadi para musisi Kadipaten yang ikut meramaikan suasana di Kadipaten ya. Biar tambah ramai lagi. Pustaka gitu. Ya makasih Pak Freddy ya. Ya, boleh. Selamat bermalam Jumat. Assalamualaikum. Salam. Baiklah pemirsa, inilah wajah kota Kadipaten di waktu malam yang dikenal dengan Kadipaten Rasa Malioboro ya, karena memang suasananya asik sekali. Dan sudah kita lihat bersama bahwa banyak pengunjung di setiap pojok ini ya. Nah itulah pemirsa rangkuman kami dari sana sini sekitar Kadipaten yang terbalut dalam suatu cerita ataupun penelusuran kami kota Kadipaten, riwayatmu dulu dan masa kini. Nah itulah pemirsa tayangan video kami dari sana sini yang sudah kami rangkum sejak dari tadi. Mudah-mudahan saja bermanfaat untuk kita semuanya. Baik dari Jalan Barujaya Kadipaten, Dewo Ripardo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.